Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak yang Bapak banggakan. Kali pertama kita melaksanakan KBM di jam pelajaran ini dengan kode 15 untuk pelajaran fikih. Alhamdulillah, pertama kali kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala limpahan rahmat, nikmat, dan keberkahnya, kita dapat melaksanakan KBM meski dengan cara penugasan secara menyimak atau membuka video dari website atau situs YouTube. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bapak Muh Syahlan sebagai pengajar mata pelajaran fikih. Saya mengajar mata pelajaran fikih kelas 7, 8, dan 9. Dan pada kesempatan kali ini, kali pertama di kelas 7 ini, Bapak mengajarkan materi yang semestinya bisa kita laksanakan secara tatap muka. Namun karena beberapa kondisi, Bapak terpaksa memberikan penugasan untuk kalian menyimak materi secara online melalui fasilitas YouTube. Baiklah anak-anak, di semester 1 kelas 7 pelajaran fikih, materi pelajaran yang akan dibahas adalah tentang toharoh. Toharoh adalah istilah dari bahasa Arab yang mana toharoh ini mencakup berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Secara prinsip, toharoh adalah kegiatan manusia dalam rangka melaksanakan pembersihan atau penyucian apa-apa yang biasa digunakan oleh manusia itu sendiri atau fisik badan manusia dari segala kotoran atau hal-hal yang bersifat menjijikkan, baik itu yang berasal dari manusia itu sendiri atau mungkin berasal dari selain manusia. Di sini dapat kita lihat bahwasanya arti toharoh itu ada dua aspek. Yang pertama dari segi etimologi atau bahasa, yang berarti bersih atau suci. Sedang yang kedua adalah berasal dari aspek terminologi atau istilah, yang mana kalau secara istilah itu bisa kita pahami kekhasan dari istilah toharoh itu mencakup segala hal yang bisa menunjukkan karakter dari toharoh itu. Apa arti toharoh secara istilah? Yaitu kegiatan mensucikan badan, tempat maupun pakaian dari najis dan hadas. Sekali lagi, arti toharoh secara istilah adalah mensucikan badan, tempat, maupun pakaian, dan juga benda-benda lain yang biasa digunakan oleh manusia dari segala hal yang berbentuk najis dan juga segala kondisi yang berkaitan dengan hadas. Dasar hukum perintah bertoharoh dalam agama Islam
Itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tawwabin, bertaubat. Wa yuhibbu, dan Allah menyukai al-mutatahhirina, orang-orang yang menyucikan diri. Juga tersebut dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi pernah menyampaikan, at-tahuru syadrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya at-tahuru, bersuci, syatrul iman, sebagian dari iman, walhamdulillahi, dan ucapan alhamdulillah itu adalah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Dari dua dalil tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya bertoharoh dalam agama Islam itu menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan. Maka para ulama dengan tuntunan dari Al-Quran dan hadis menyatakan bahwasanya kegiatan toharoh itu menjadi kunci diterima dan tidaknya suatu ibadah dalam agama Islam. Dalam konsep fikih, pelajaran toharoh atau bersuci oleh ulama-ulama yang terdahulu menjadi satu kajian awal bagi anak-anak muslim dalam rangka belajar untuk memahami dan mengerti tentang konsep ibadah dalam agama Islam. Jadi sebelum belajar tentang sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lain, para ulama-ulama terdahulu memberikan materi toharoh sebagai satu bab awal bagi anak-anak muslim ketika mereka mulai belajar tentang keagamaan atau ilmu agama kaitannya dengan fikih. Terkait dengan kegiatan toharoh, yang dibutuhkan untuk melaksanakan toharoh adalah alat atau benda. Alat atau benda ini fungsi dan tugas utamanya adalah sebagai zat atau benda yang digunakan dalam rangka memberikan kebersihan atau menghilangkan hal yang najis atau hal yang bersifat hadas, agar kita, benda atau apapun yang biasa kita gunakan itu menjadi suci. Sehingga dalam konsep fikih, para ulama membedakan dua benda yang biasa digunakan untuk kegiatan bersuci. Yang pertama adalah benda selain air, dengan catatan apabila tidak ada air atau apabila tidak mungkin menggunakan air, maka boleh bersuci menggunakan benda selain air. Syarat benda selain air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah bersifat kasar atau dapat membersihkan, dapat mengangkat, atau juga bisa dipahami dapat menghilangkan benda najis. Dan benda tersebut, benda yang digunakan untuk bersuci, itu harus benda yang suci. Sebagai contoh, misal batu, tanah, debu, tisu, kayu, dan lain sebagainya. Benda selain air yang tidak bisa digunakan untuk melakukan kegiatan bersuci juga ada. Dalam hal ini, benda yang punya sifat licin atau permukaannya terlalu halus
ataupun benda yang tidak suci. Benda yang licin permukaannya terlalu halus bisa kita contohkan adalah seperti plastik, kaca, styrofoam, dan benda-benda lain yang sifatnya dia tidak bisa menyerap atau mengangkat benda najis. Batu, tanah, debu, tisu, kayu, dan lain sebagainya, termasuk daun-daunan, itu bisa digunakan sebagai alat bersuci karena dia memiliki permukaan yang kasar yang bisa menghilangkan najis atau kotoran ketika menempel ke satu benda yang kita gunakan. Alat atau benda yang digunakan untuk bersuci yang kedua adalah benda cair. Di sini konteksnya adalah air, dan air itu menjadi satu benda yang paling utama digunakan dalam kegiatan bersuci. Air apa yang bisa digunakan untuk bersuci? Yaitu air yang masuk dalam kategori air mutlak. Air mutlak adalah air yang masih asli dari sumbernya, dan dia adalah air yang benar-benar air, berasal dari tanah atau dalam lingkup wilayah yang bersifat mewadahi semua. Misal air laut, air sungai, air sumur, air hujan, dan lain sebagainya, itu adalah kategori air mutlak selama dia tidak berubah karena tercampur dengan benda lain yang bersifat mengubah susunan dari molekul air itu sendiri. Kenapa bisa berubah? Biasanya jika berubah atau perubahannya itu menjadikan salah satu dari 3 unsur air, yaitu rasa, bau, dan juga warna kok berubah, maka air itu sudah tidak mutlak lagi. Contoh air yang sudah tidak mutlak adalah air yang dicampur dengan gula sehingga rasanya menjadi manis, atau air yang dicampur dengan zat pewarna, misal dengan teh atau kopi dan lain sebagainya, itu sudah tidak mutlak lagi dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dalam hukum Islam atau hukum fikih, air dibagi menjadi setidaknya 5 bentuk atau 5 macam air terkait dengan hukum penggunaannya dalam toharoh atau bersuci. Yang pertama adalah air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Yang kedua air yang suci tapi tidak mensucikan, biasa disebut dengan istilah tohir ghairu mutahhir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang ketiga adalah air mutanajis atau air yang bersifat najis atau terkena najis. Yang keempat air makruh atau air yang bersifat musyammas, yaitu lebih baik tidak usah digunakan karena ada beberapa faktor yang menjadikan air tersebut bisa menimbulkan satu hal yang tidak baik jika digunakan untuk bersuci. Dan yang kelima adalah air mustakmal atau air suci tapi sudah digunakan untuk bersuci dan dia berubah dari konteks air mutlak tersebut karena jumlahnya sedikit. Di antara sebab melaksanakan bersuci itu setidaknya ada 4 sebab. Yang pertama terkena najis, yang kedua mengalami hadas, yang ketiga selesai buang air, entah air kecil atau air besar, BAB atau BAK, dan yang keempat orang itu wajib bersuci manakala dia hendak melakukan suatu ibadah yang mensyaratkan adanya konsep kesucian dalam ibadah. Di sini konsep kesuciannya adalah suci badan, suci pakaian, dan suci tempat jika berkaitan dengan pelaksanaan
sholat. Jika berkaitan dengan pelaksanaan puasa, tentu pakaian dan tempat tidak bertautan dalam pelaksanaan puasa. Sebab bersuci yang pertama adalah najis. Najis adalah sesuatu benda yang kotor atau dianggap tidak suci, dianggap menjijikkan, dianggap kotor oleh syara, sehingga dia menyebabkan tidak sahnya ibadah yang kita lakukan manakala kita tertempel atau terkena benda najis tersebut. Macam najis dalam hukum fikih dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis berat, biasa disebut dengan najis mughalazah. 2 najis sedang atau najis mutawassithah, dan yang ketiga adalah najis ringan atau najis mukhaffafah. Macam-macam najis ini jika diuraikan lebih lanjut cukup banyak dan akan sangat lama ketika kita membahas secara penjelasan lisan, akan menghabiskan waktu sekitar 2-3 pertemuan. Oleh karena itu, Bapak minta dan Bapak menugaskan kepada kalian untuk membaca materi tentang najis dari buku paket yang mungkin sudah kalian terima, atau bisa juga kalian mencarinya browsing dari internet, bisa berupa teks atau mungkin video dari YouTube dan dari sumber-sumber yang bisa kalian dapatkan secara internet atau secara online. Mungkin kesempatan penjelasan di waktu ini Bapak cukupkan dulu. Kita sambung lain waktu, insya Allah kita bisa berjumpa secara tatap muka di kelas untuk membahas tentang konsep toharoh atau bersuci dalam mata pelajaran fikih ini. Tugas akhir untuk kalian sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sebagai bentuk realisasi apa yang kalian pelajari, tolong kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing tentang yang pertama adalah pengertian toharoh, nomor 2 sebab melakukan toharoh, dan yang nomor 3 adalah alat yang digunakan untuk bertoharoh. Bapak ulang sebagai tugas untuk menunjukkan bahwasanya kalian benar-benar belajar. Tulis di buku tulis kalian tentang 1. pengertian toharoh, 2. sebab melakukan toharoh, dan yang 3. alat yang digunakan untuk bertoharoh. Demikian penjelasan singkat di kesempatan ini. Mohon maaf ya bila banyak salah kata dan kurang jelas dalam menjelaskan materi di bab pertama ini. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.